Tabea atau Minahasa. Kita pasti pernah melihat di salah satu atau di banyak kampung dan kecamatan di tanah Minahasa ini sebuah tugu yang di atasnya bertengger patung burung Garuda, atau hanya tugu kecil berbentuk kotak lalu bertuliskan 5 sila dan relief burung Garuda. Tapi apakah kita pernah mencari tahu bagaimana sejarahnya sehingga di kampung-kampung kita dan begitu pula desa-desa se-Indonesia ini ada tugu-tugu tersebut? Tau Minahasa, kali ini saya akan berbagi tentang asal-usul tugu-tugu burung Garuda Pancasila tersebut. Bulan April tahun 1968 terbit Instruksi Presiden nomor 12 tentang tata urutan dan rumusan Pancasila. Impres itu ditandatangani oleh Soeharto yang sejak tahun 1967 menjabat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Tahun-tahun sebelumnya yang menjadi latar belakang tampilnya Soeharto sebagai presiden ditandai dengan perang ideologi, yaitu sosialis, komunis, Islamis, yang menurut pandangan waktu itu sedang berhadapan dengan ideologi Pancasila. Peristiwa besar yang secara signifikan mengubah perjalanan politik negara ini adalah gerakan 30 September 1965. Soeharto yang baru saja menjadi presiden dalam pidatonya pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1968 menegaskan, Pancasila bukan milik seseorang, bukan milik golongan, bukan sekedar penemuan satu orang, melainkan benar-benar mempunyai akar di dalam sejarah dan batinnya seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memberi perhatian besar terhadap upaya revitalisasi dan ideologisasi Pancasila. Sosialisasi dilakukan secara masif dan terstruktur. Kebijakan pemerintah waktu itu adalah antara lain membentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau dikenal BP7. Badan ini dibentuk berdasarkan Kepres nomor 10 tahun 1979 tanggal 26 Maret 1979. Segera setelah itu maka dilaksanakanlah secara terprogram dan terstruktur penataran P4 atau Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Di tingkat sekolah, P4 lebih dulu diajarkan melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila yang pertama kali diatur dalam kurikulum tahun 1975. Pada tahun 1989, dalam temu bicara bersama para warga dan LKMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Desa Ngaran, Kecamatan Pulan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Soeharto menegaskan, unsur yang terpenting wilayah negara Republik Indonesia adalah desa, karena ketahanan masyarakat desa merupakan unsur ketahanan nasional. Selain penataran P4, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah-sekolah, demi memantapkan ideologisasi Pancasila, maka pemerintah Orde Baru juga menggalakkan sosialisasi Pancasila dengan cara antara lain pembangunan tugu-tugu Garuda Pancasila di semua desa se-Indonesia. Warisan proyek ideologisasi Pancasila pemerintah Orde Baru masih kita dapat saksikan hingga hari ini melalui peninggalan tugu-tugu Pancasila tersebut. Kebanyakan bentuk tugu yang terdapat di banyak desa atau pusat kecamatan di tanah Minahasa. Yang dominan adalah tugu, lalu di atasnya bertengger patung burung Garuda Pancasila. Ada pula yang hanya berbentuk tugu kecil dengan sisinya ada relief burung Garuda dan tulisan-tulisan kelima sila Pancasila. Tugu Garuda Pancasila pada umumnya ditempatkan di pojok pertigaan, perampatan jalan desa, atau bahkan di tengah perampatan jalan, di depan kantor desa, kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan di pusat-pusat keramaian. Mendirikan Tugu Pancasila di tempat-tempat strategis jelas berhubungan dengan maksud sosialisasi secara masif kepada rakyat umum. Di Minahasa dan begitu kebanyakan di daerah-daerah lain se-Indonesia,
Proses pembuatan tugu tersebut kebanyakan sudah dimulai tahun 1970-an. Di pusat kota Tomohon, Tugu Pancasila di sini diresmikan pada tanggal 11 Agustus 1976. Tertulis pada badan tugu yang meresmikannya adalah Menteri Dalam Negeri waktu itu, yakni Amir Mahmud. Tugu Pancasila di Desa Kali Pineleng diresmikan pada November 1974. Di beberapa desa, Tugu Pancasila juga memuat sejarah kepala desa setempat dari awal memimpin. Misalnya, Tugu di Desa Malola dan Motoling 1, Kecamatan Motoling, Minahasa Selatan. Pada banyak Tugu Pancasila dituliskan bahwa bangunannya adalah swadaya murni masyarakat. Tampaknya, waktu itu seolah terjadi lomba tugu antar desa untuk saling unjuk paling setia terhadap Pancasila. Sejak berdirinya hingga sekarang, tampaknya sebagian besar tugu-tugu tersebut masih tetap berada di tempatnya sejak semula. Padahal, yang dulunya satu desa, misalnya kini sudah mekar menjadi beberapa desa. Yang dulunya desa, kini sudah menjadi kelurahan atau bahkan pusat kecamatan. Di Tomohon misalnya, keberadaan tugu-tugu tersebut secara tidak langsung berfungsi untuk terus memberi tanda bahwa di zaman Orde Baru, Tomohon adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Minahasa. Demikian sejarah tugu-tugu Garuda Pancasila yang terdapat di hampir semua desa-desa se-Minahasa dan se-Indonesia pada umumnya. Demikian saya, Denny Pinontoan.